Saya nggak tahu kan dia suka promosi apa-apanya. Saya cuma cek kan ke galangan, ada nggak yang diorder. Ya belum, berarti kan belum ada pesanan sana. Mau dibikin dalam kapan saya nggak tahu. Ya udah, tapi emang benar belum cair Pak. Yang betul Pak Tarjono, mungkin saya datanya salah. Pak kata Pak nanti uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan. Tetap aja. Pasal dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, itu pasal 27A. Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Okay. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di MK itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan KK. Uji materi. Uji materi lagi? Materi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311, atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Di mana? Biro. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggerebek sebuah rumah di Desa Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Satunya. Ada orang tadi yang salahnya. Masa mendesak wanita berinisial NH, salah satu koordinator aplikasi, untuk segera mencairkan bonus yang dijanjikan. Aksi sempat memanas namun beruntung anggota Polres Probolinggo datang ke lokasi. Dan kita juga akan melakukan pendalaman dan koordinasi secara intensif juga dengan JPU dan ahli untuk melihat apakah aplikasi ini terdaftar dalam OJK. Sebelumnya diketahui puluhan emak-emak mendonasikan uang mereka untuk investasi di aplikasi online. Deposit mereka bervariasi dari ratusan hingga belasan juta rupiah dengan bonus yang menjanjikan. Hingga kini terduga pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi iNews melaporkan. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo.
Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Blitar, Jawa Timur antri di kantor Disperindak demi bisa mendapat tempat berjualan di Pasar Takjil Ramadan 2026. Mereka antri berjam-jam hanya untuk mendapat nomor undian. Bahkan banyak warga menunggu sejak pukul 6 pagi. Namun sayang pihak Disperindak hanya menyediakan 150 stand saja. Sehingga banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian nomor undian untuk mendapatkan stand jualan. Nggak lolos. Padahal udah antri dari jam berapa? Jam 7 pagi. Kecewa nggak Mas? Sedikit sih Mas, karena sudah Bapak pengennya niatnya kan pengen berhasil gitu jualan di takjil. Kita undi karena hanya tersedia 150 stand. Nah, nanti yang tidak dapat akan kita coba untuk ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan. Pasar takjil di Kota Blitar akan dilaksanakan mulai awal Ramadan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 3 lokasi, yakni halaman Pasar Templek, halaman Pasar Legi, dan Jalan Kenanga Kota Blitar. Dari Kota Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta News melaporkan. Saya nggak tahu kan dia suka promosi apa-apanya. Saya cuma cek kan ke galangan, ada nggak yang diorder. Ya belum, berarti kan belum ada pesanan sana. Mau dibikin dalam kapan saya nggak tahu. Ya udah, Tapi emang benar belum cair Pak? Yang betul Pak Atarngedo, mungkin saya datanya salah. Pak kata patron nanti uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan. Tetap aja. Pasal dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 27A. Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan.